Halo pejalan sunyi, selamat datang di Jalan Sunyi, ruang berbagi ragam literasi terutama sastra dan teater. Di video ini saya akan berbagi bacaan tentang kemunculan teater terapan. Sebelum menyimak pembahasannya, dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share video ini. Teater memiliki sejarah dalam masyarakat. Di banyak budaya dan tradisi, dari waktu ke waktu, kita dapat melacak pola dan contoh kelompok yang menggunakan panggung sebagai ruang dan tempat untuk menceritakan kisah dan kehidupannya. Jalur estetika dan emosional dalam teater ini memungkinkan potensi katarsis, cara yang aman bagi warga untuk mengungkapkan keprihatinan, kritik, dan frustasi mereka kepada masyarakat pada umumnya. Beberapa contoh ekspresi teatrikal semacam ini dapat ditemukan di era Yunani klasik. Dalam sejarah teater modern Barat, penulis naskah seperti Henrik Ibsen, Bernard Shaw, dan Bertolt Brecht ini menawarkan teater kritik sosial. Dan dalam kasus Brecht, aksi ini dilakukan potensial untuk revolusioner. Penulis drama yang lebih kontemporer seperti Dario Fo, Ariel Dorfman, dan banyak lainnya telah memfokuskan sebagian besar teaternya untuk mengekspos dan mengeksplorasi isu-isu sosial dan politik dalam dramanya. Teater terapan ini disampaikan atau digunakan oleh drama dan dramawan sejauh semuanya menawarkan model yang jelas tentang seberapa efektif teater dapat mengatasi berbagai provokasi topik tertentu dan menyediakan jalur estetika untuk melakukan pemeriksaan, penyelidikan, dan hal-hal yang patut dipertimbangkan ulang. Praktisi kontemporer dalam teater terapan ini berhutang budi kepada pendahulunya di teater abad ke-20 dan kepada pendidik perintis yang bertujuan untuk mendemokratisasikan proses pembelajaran. Ada 3 gerakan teater yang saling terkait yang telah memberikan kontribusi signifikan bagi teater terapan abad ke-21. Teater-teater politik kiri yang secara beragam ini digambarkan sebagai politik radikal atau alternatif. Drama dan teater dalam pendidikan, dan teater komunitas. Secara bersama-sama, mereka menawarkan warisan yang kuat yang menghubungkan perubahan pribadi dan sosial melalui praktek dramatis dan mengartikulasikan komitmennya untuk menggunakan teater sebagai pemecah hierarki dan kelas sosial. Yang dimiliki gerakan teater ini adalah minat untuk bekerja dalam konteks yang jelas, yakni dengan dan untuk khalayak tertentu, dan bermaksud mencapai tujuan yang tidak hanya artistik tetapi juga mengangkat isu pendidikan, sosial, dan politik. Meskipun berbeda pemikiran, semua praktisi teater terapan dalam beberapa hal berhutang budi pada sejarah yang saling melengkapi itu. Teater terapan bekerja secara terbuka baik untuk menegaskan kembali atau mengkritisi norma-norma sosial politik. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan dengan lebih jelas cara dunia bekerja. Misalnya reminiscence theater atau teater kenangan yang ingatan. Teater berbasis komunitas dan teater museum ini sering merupakan penegasan ulang dan perayaan memori dan sejarah. Di sisi lain, teater kaum tertindas, teater populer, teater dalam pendidikan, teater untuk pendidikan kesehatan, dan teater pemberdayaan ini paling sering difokuskan untuk meruntuhkan status quo, untuk mendorong perubahan sosial yang positif. Teater penjara mungkin masuk ke dalam salah satunya tergantung pada niat dan konteksnya. Penegasan ulang dan penegasian adalah
dua cara yang dapat memeriksa kembali bagaimana dunia bekerja, di mana kita berada di dalamnya. Praktik-praktik teater itu memiliki potensi di dalamnya untuk mengedukasi, refleksi, dan rehabilitasi. Sepanjang lanskap politik yang berubah pada abad ke-20, teater menjadi daya tarik bagi para aktivis sosial dan politik, dan khususnya mereka yang bergerak dalam gerakan hak-hak sivil. Teater menawarkan platform langsung dan terlihat untuk debat publik dan untuk menunjukkan protes-protes dalam pertunjukan, dan itu dianggap sebagai cara yang ampuh untuk mencapai hati dan pikiran penonton yang disasar. Meskipun dalam banyak kasus, politik dan estetika, teater aktivis telah berubah. Penerapan teater pada masalah sosial dan tindakan langsung ini berhutang budi pada tradisi performatif ini. Banyak praktisi memperdebatkan apakah teater harus dilihat sebagai fenomena sosial atau sebagai artefak estetika yang acuh tak acuh secara politis. Perdebatan itu berlanjut. Herbert Blau ini mengkritik teater sebagai artefak estetis yang terisolasi dan elitis. Bagi Blau, seperti halnya Brecht, teater adalah seni publik dan harus berfungsi menyadarkan penonton akan kewajiban dan tanggung jawabnya melalui imajinasi kolektifnya. Kalau menurut Martin Esselin, ini semua drama adalah peristiwa politik. Ia menegaskan kembali atau mengkritisi kode etik masyarakat tertentu. Di abad ke-20, terkait estetika baru dalam teater, kita dapat mulai menelusuri benang-benang perubahan melalui karya Michael Kirby dan Jerzy Grotowski. Kirby ingin menyingkirkan teater dari kendala struktur plot yang konvensional, misalnya aksi yang meningkat, klimaks, dan konklusi, ya, dan menggantinya dengan sesuatu yang disebutnya struktur kompartemen atau bagian-bagian yang terpisah yang mirip dengan kolase. Struktur kompartemen ini menggambarkan sifat presentasi teater terapan yang seringkali bersifat episodik, di mana adegan-adegan dihubungkan oleh tema daripada pengembangan plot. Grotowski ini berusaha menciptakan gambar dan aksi pola dasar yang memaksa penontonnya untuk terlibat secara emosional. Bahkan jangkar teater seperti niat atau tujuan ini dipertanyakan oleh praktisi Prancis seperti Fernando Arrabal. Arrabal dan lingkarannya ini menggambarkan teori chaos dengan pengabaian terhadap struktur dan memasukkan elemen seluas mungkin yang merangkul pertentangan seperti yang sakral dan yang profan, eksekusi dan perayaan kehidupan yang kotor dan yang sublim. Dalam perkembangan teater, penonton pun mulai diakui oleh para pembuat teater sebagai bagian integral dari keutuhan sebuah pertunjukan. Selama beberapa abad, penonton hanya berdiam diri di dalam kegelapan. Penonton tidak selalu mendapat perhatian dengan baik. Penulis drama Peter Handke ini berusaha merevitalisasi penonton dengan membuat mereka sadar bahwa mereka ada di sana, bahwa mereka benar-benar ada. Richard Foreman ini mengambil ide itu lebih jauh dengan menciptakan karya teater yang secara sengaja ini dimaksudkan untuk mengarahkan penonton menjadi lebih sadar diri dan refleksi diri. Banyak dari gagasan baru itu muncul bersama dalam karya Peter Brook, ya, yang menciptakan teaternya ini dirancang untuk menggabungkan penonton, aktor, dan pertunjukan dalam perayaan pengalaman bersama. Pada pertengahan abad ke-20 yang terkenal karena kecepatannya terhadap berbagai perubahan, hubungan antara aktor, penonton, dan struktur pertunjukan ini mengalami pergeseran signifikan dalam pemahaman estetikanya.
menyerukan teater sebagai kreasi kolektif tanpa pemisahan antara kegiatan artistik dan peristiwa politik, sosial, dan yang sehari-hari. Sebuah teater pembebasan politik dan psikologis, aksi yang langsung daripada representasi yang akan menempatkan penonton tidak lagi dalam situasi terasing dan terbelakang. Ada 3 penulis yang teori dan praktiknya ini menarik ya saat kita menjelajahi pendahulu dari teater terapan. Armand Gatti, John O'Toole, dan Auguste Boal. Sutradara Armand Gatti ini seperti halnya Kirby bermaksud membebaskan teater dari ketergantungannya pada urutan waktu yang kronologis. Aksi teatrikal bagi Gatti paling jelas ketika memungkinkan penonton melihat hal yang sama dari sejumlah sudut pandang yang berbeda, di mana akhir pertunjukan ini terbuka dan tersedia untuk ragam pertanyaan. Hal itu adalah cikal bakal gerakan teater rakyat, teater populer, ya, teater yang berhubungan dengan budaya populer masyarakat. Bagi seniman teater revolusioner ini, fungsi teater adalah untuk memungkinkan kelas-kelas yang kehilangan atau terampas haknya ini dapat menciptakan teater yang mencerminkan keprihatinan mereka. Bukan sekadar melalui pertunjukannya, tetapi pertunjukan yang bersama mereka. Gatti melakukan ini melalui serangkaian apa yang dia sebut mini pieces, ya, adegan-adegan pendek yang mendorong refleksi yang nantinya bisa mengarah pada tindakan lebih lanjut yang mungkin bisa meringankan kekhawatiran sampai taraf tertentu. Gatti melihat dirinya bukan sebagai penulis drama, tetapi sebagai katalis dari kekuatan kreatif orang-orang dari komunitas. Dan dia melihat teater sebagai sarana untuk memberi bahasa kepada mereka yang kekurangan atau keterbatasan kata-kata dalam menggambarkan situasi sosial mereka. Praktisi atau teoretikus kedua adalah John O'Toole, ya, yang teksnya tahun 1976 ini Theater in Education, New Objective for Theater merupakan teknik baru untuk pendidikan, menjelaskan dan menganalisa sejumlah studi kasus pertunjukan sekolah yang berbasis di Inggris. O'Toole ini meletakkan dasar yang menghasilkan praktik teater dalam pendidikan yang kuat di Inggris selama 2 dekade dan masih menginformasikan praktik teater terapan yang efektif hari ini. O'Toole menawarkan sejumlah strategi dan teknik yang digunakan oleh berbagai tim aktor ini untuk melibatkan penonton melalui apa yang disebutnya sebagai partisipasi integral, di mana penonton ini bertindak serta ditindaklanjuti. Praktisi teater yang ketiga adalah Auguste Boal. Strategi responsif dan improvisasi ini dieksplorasi oleh sutradara Brazil, ya, Auguste Boal, pencetus teater kaum tertindas dan menjadi konsep kunci dalam forum teaternya. Boal ini sendiri sangat dipengaruhi oleh pedagogi of the oppressed, ya, pedagogi kaum tertindas karya Paulo Freire yang bertujuan untuk memberdayakan peserta didik sebagai agen aktif dalam pendidikan mereka sendiri. Hal tersebut terlihat dalam praktik melibatkan penonton secara interaktif dalam pertunjukannya, baik sebelum, selama, atau setelah pertunjukan. Dan terkadang ketiganya. Ya. Di antara Gatti dan O'Toole, teater Boal adalah karakteristik yang konsisten dari semua bentuk seni teater terapan. Teater terapan ini erat dipengaruhi oleh pedagogi. Setidaknya ada 2 aliran pedagogi yang telah mempengaruhi teater terapan. Satu berasal dari pendidik Marxis dari Brazil, ya, Paulo Freire, dan model pendidikan progresif Eropa.
Freire ini berkomitmen untuk menjungkir balikan metode pengajaran tradisional berdasarkan transmisi hierarkis pengetahuan dan menganjurkan pendekatan pembelajaran yang menempatkan pelajar bukan guru di pusat proses pedagogi, atau istilah yang lazim digunakan di kita adalah pendidikan yang berpusat pada murid. Freire ini sangat peduli dengan literasi orang dewasa dan karyanya memiliki pengaruh besar pada sutradara teater Augusto Boal yang kehadirannya menjadi sosok yang kuat dalam teater terapan. Pendidikan progresif ini memiliki minat yang sama, yakni belajar sambil melakukan. Drama dan teater dalam pendidikan ini dianggap sangat baik untuk berkontribusi pada pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid dan telah tertanam dalam banyak praktik pendidikan selama tahun 60-an. Salah satu warisan dari gerakan pendidikan ini adalah penggunaan drama, improvisasi, dan permainan peran atau role play sebagai media pembelajaran. Dalam praktik kontemporer, kedua untayan pedagogis itu sering terjalin dan telah menimbulkan pertanyaan tentang di mana pengetahuan berada dan pengalaman budaya siapa yang direproduksi dalam pembuatan teater. Warisan kedua gerakan ini telah membuat negosiasi antara kekuasaan, pembelajaran, dan pengetahuan ini menjadi sorotan kritis. Teater komunitas, kadang-kadang juga disebut teater akar rumput, ini telah diartikulasikan dan ditafsirkan secara beragam di berbagai belahan dunia. Ada keterkaitan dengan pedagogi teater dan teater rakyat radikal ya, dan ditandai dengan partisipasi anggota komunitas dalam menciptakan karya teater yang memiliki resonansi khusus untuk komunitas itu. Seperti yang telah ditujukan oleh Eugene van Erven, teater komunitas ini cenderung menekankan potensi dramatis dari cerita-cerita lokal atau pribadi, kepedulian terhadap inklusivitas sosial, dan pembangunan komunitas melalui proses pembuatan teater. Teater komunitas tidak terlepas dari perdebatan tentang siapa yang dilibatkan atau dikecualikan dari kelompok komunitas tertentu. Meski konsep komunitas itu sendiri kontroversial dan bermasalah, apapun batasan dan keterbatasannya, bagaimanapun teater komunitas tetap merupakan bentuk penting dari komunikasi artistik yang terus memengaruhi praktisi dalam teater terapan. Ada banyak tumpang tindih antara praktik-praktik teater yang berbeda itu, dan secara historis telah ada kolaborasi yang kuat antara para praktisi di berbagai bidang yang berbeda itu ya. Salah satu warisan utama dari praktik budaya yang meresapi ranah luas teater terapan adalah penekanan pada aktivitas dan keterlibatan dalam penciptaan teaternya, bukan penciptaan yang pasif dan konsumerisme yang tidak kritis. Dalam teater terapan, proses kerja ini diwujudkan dan terlibat ya, daripada pasif dan terlepas ya. Karena peserta ini diundang, diajak terlibat secara fisik dan emosional melalui karya dan bersama praktisi profesional dengan keahlian khusus dalam pengembangan praktik berbasis masyarakat. Salah satu prioritas bagi mereka yang bekerja dalam teater terapan seringkali menjadi perhatian politik ya, mendorong orang-orang dari berbagai latar belakang dan konteks ya untuk berpartisipasi secara aktif dalam teater ya, baik sebagai peserta reflektif dalam berbagai bentuk lokakarya teater, sebagai peserta yang berpikir, penonton teater, atau sebagai peserta yang terinformasi dan kreatif dalam berbagai bentuk pertunjukan atau praktik teater. Berdasarkan tinjauan sejarah singkat tadi, kita dapat mengidentifikasi jalinan teater terapan sebagai fenomena sosial, artistik yang terlibat, dan beberapa karakteristik praktiknya adalah
tadi yang pertama fokus pada berbagai perspektif, mengabaikan kronologis waktu sebagai dasar struktur yang efektif, lalu bagian akhir pertunjukan yang terbuka untuk dipertanyakan, lalu kurang bergantung atau kurang mengandalkan pada kata-kata, lebih banyak eksplorasi gerak dan citra sebagai teater bahasa, lalu ketergantungan yang lebih besar pada improvisasi, dan teater sebagai cerminan langsung dan dekat dari kehidupan nyata dengan maksud politik yang terbuka dalam meningkatkan kesadaran dan menghasilkan perubahan. Lalu pendekatan kolektif untuk menciptakan karya teater di mana pembuatnya sendiri menjadi sadar dan mampu berubah ya. Kemudian isu-isu lokal ini sangat penting ya, yang mungkin tidak dapat dialihkan ke pihak komunitas lain. Lalu penonton sebagai peserta yang sangat penting dan aktif dalam penciptaan, pemahaman, dan seringkali tentang tindakannya. Demikianlah pembahasan singkat tentang kemunculan teater terapan dan beberapa karakteristik praktiknya. Di video selanjutnya, saya akan berbagi bacaan tentang apa tujuan dari teater terapan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.